Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Fajar Semahing. Saya akan presentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Metode SVM untuk klasifikasi siswa-siswi slow learner. Pembahasan yang akan dibahas adalah latar belakang, rumusan, tujuan, tinjauan pustaka, dasar teori, metodologi. Ada juga perancangan, pengujian, dan kesimpulan. Pertama, latar belakang penelitian saya adalah pendidikan, karena pendidikan itu merupakan hal yang penting, di mana pendidikan itu adalah tempat di mana seseorang menambah ilmu pengetahuan dan berkembang sebagai manusia, dan sehingga seseorang dapat bertumbuh dan berkembang sehingga bermanfaat bagi orang lain. Nah, pentingnya untuk mengklasifikasikan siswa slow learner adalah guru dapat mengidentifikasi siswa slow learner sehingga dapat membantunya dan membuat siswa itu juga mendapatkan manfaat dari pendidikan sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain di masa depan. Kemudian adalah latar belakang kenapa saya memilih model SVM adalah karena SVM merupakan model yang lebih modern dan lebih baru daripada FBS yang menjadi dasar dari penelitian skripsi ini. Oke. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya adalah apakah model memberikan hasil yang lebih baik, bagaimana model dapat memberikan hasil yang demikian. Selanjutnya mengetahui apakah model dapat memberikan hasil yang lebih baik dan membandingkan kedua model tersebut untuk tujuannya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, yang dimana ada dua yang digunakan, yaitu klasifikasi siswa slow learner untuk mendukung sekolah dalam meningkatkan pemahaman siswa menggunakan algoritma Naive Bayes yang dibuat oleh Wicaksono dan kawan-kawan pada tahun 2022. Di penelitian ini, objek yang diteliti adalah klasifikasi siswa slow learner. Untuk metodenya adalah Naive Bayes. Hasil yang dari penelitian ini adalah visualisasi dashboard, karena penelitian ini menghasilkan dashboard. Lalu ada evaluasi model Naive Bayes. Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul Metode K-means untuk estimasi klasifikasi tema tugas akhir mahasiswa menggunakan support vector machine SVM yang dibuat oleh Sumantri dan kawan-kawan pada tahun 2016. Nah, di sini objek penelitiannya adalah optimasi klasifikasi tema tugas akhir. Lalu untuk optimasinya, untuk metodenya adalah metode K-means, dan hasilnya adalah evaluasi perbandingan antara SVM menggunakan optimasi dan tanpa menggunakan optimasi. Selanjutnya adalah dasar teori. Pertama adalah SVM, yang merupakan model machine learning yang memisahkan data menggunakan hyperplane yang kemudian disesuaikan sesuai dengan data dengan menghitung margin setiap data terhadap hyperplane. Selanjutnya ada F1 score, recall, dan precision. Untuk F1 score sendiri adalah rata-rata harmonik dari recall dan precision. Untuk recall adalah evaluasi untuk mengukur kemampuan model tidak mengklasifikasikan kelas yang negatif sebagai kelas positif. Lalu untuk precision adalah evaluasi kemampuan model untuk mengklasifikasikan kelas positif. Untuk rumusnya sendiri, precision adalah true positif dibagi dengan true positif plus false positif. Untuk recall adalah true positif dibagi dengan true positif plus false negatif. Untuk F1 score sama dengan 2 kali recall kali precision dibagi recall plus precision. Selanjutnya adalah metodologi.
Pertama, penelitian yang dilakukan. Nah, di sini penelitian yang dilakukan adalah analitik dan kausal komparatif, di mana menganalisis mengapa model SVM dapat memberikan hasil yang diukur pada evaluasi yang sudah dilakukan. Lalu untuk kausal komparatif adalah perbandingan antara model SVM dan model Naive Bayes yang digunakan sebagai model pada penelitian dijadikan dasar penelitian skripsi ini. Lalu untuk metode pengembangannya adalah analisis, preprocessing, training, dan pengujian. Oke, bahan penelitiannya adalah siswa-siswi SMA ITN Aulia. Teknik pengumpulan yang dilakukan adalah kuesioner dan studi dokumen sekunder. Nah, untuk teknik analisis datanya ada F1 score, recall, dan precision. Selanjutnya perancangan. Nah, di sini ada alur programnya. Yang pertama dilakukan analisis, dilanjutkan dengan preprocessing, kemudian training, dan diakhiri dengan pengujian. Untuk analisisnya ada beberapa metode, histogram dan heatmap. Preprocessing menggunakan metode min-max scalar, training menggunakan pipeline, SVM dan grid search cross validation. Selanjutnya pengujian ada F1 score, recall, dan precision. Untuk pengujiannya sendiri ada 2 yang dihasilkan. Di sini ada tabel hasil klasifikasi dan histogram. Pertama, tabelnya di sini ada kelas precision, recall, F1 score, dan support. Di sini kelas 0 berarti kelas non slow learner, kelas 1 berarti kelas slow learner. Untuk kelas 0 precisionnya adalah 95, recall 94, F1 score 0,95 menggunakan support 35 data. Dan di sini support berarti jumlah data yang digunakan pada saat klasifikasi. Kemudian untuk kelas 1-nya precision 0,71, recall-nya 0,76, F1 score-nya adalah 0,73 dengan support berjumlah 5. Nah, di sini dapat dilihat bahwa hasil klasifikasi kelas slow learner jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelas non slow learner. Dapat disimpulkan bahwa jeleknya hasil klasifikasi untuk kelas slow learner adalah karena kurangnya data untuk kelas slow learner. Nah, hal tersebut juga dapat dilihat di histogram yang menunjukkan bahwa kelas non slow learner jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelas slow learner, di mana kelas slow learner memiliki jumlah data di sekitar angka 30 dan non slow learner di sekitar angka 60. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah model SVM dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan model Naive Bayes yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Nah, di sini ditampilkan tabelnya, di mana kelas 0 memiliki precision 0,97, recall 0,94, F1 score 0,96 dengan support 37. Untuk kelas 1 precisionnya adalah 0,6, recall 0,75, F1 score adalah 0,66 dengan support 5. Dibandingkan dengan model SVM yang tadi, untuk klasifikasi 0-nya sendiri tidak terlalu ada perbedaan. Yang dapat dilihat perbedaannya ada pada klasifikasi kelas slow learner, yang dimana SVM memiliki hasil yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan hasil klasifikasi model Naive Bayes. Untuk kesimpulan yang kedua adalah hasil evaluasi model disebabkan karena kurangnya jumlah data dengan kelas slow learner. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.